Nek nyambut gawe iki landasane agama. Dadi sing jujur terus karo sing jujur iki wis awake dhewe le nyambut gawe seneng terus dilandasi jujur insyaallah kuwi iso berkembang. Nek wong nyambut gawe wis agek wiwit wis nakal ora berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Harto Suharjo. Tempat tinggal saya Kendaraan Kota Gede, Yogyakarta. Saya yang mendirikan HS Silver. Pertama Bapak Haji Harto Suharjo. Itu adalah suami saya. Bapak saya namanya Padmo Diarjo, itu pengrajin perhiasan emas. Kemudian saya sama suami mendirikan HS Silver mulai dari perak bukan emas seperti Bapak Padmo Diarjo sampai sekarang. Awal-awal mulai kerja perak saya jualan di Malioboro. Ya, sepertinya toko Sentral, toko Menang, terus toko Juwita, Margaria, terus Timur, toko Timur. Kemudian sambil di Malioboro saya berjualan di Jakarta, merambah kembali ke Bali karena kelihatannya di Jakarta sama di Bali itu mungkin besar di Bali karena di sana banyak turis-turisnya. Sampai sekarang. Pertama kali saya pergi ke Bali karena teman saya beli bis, terus sama teman-teman arisan itu dibawa ke Bali, ndak usah bayar. Bisnya bernama Bis Sargede. Nah, yang punya Parmadi. Pertama kali saya pergi ke Bali sama anak saya Suryadi. Pertama kali saya pergi ke Bali sama Bapak Harto Suharjo. Terus di situ saya sampai bisa beli rumah. Tapi saya melanjutkan yang di Jakarta sama di Surabaya yang melanjutkan anak saya Suryadi yang memasarkan perak di Bali, Bapak Harto Suharjo dan anak saya Suryadi yang menunjukkan di Kota Gede anak-anak saya dan cucu-cucu saya. Waktu saya di Bali, teman-teman saya ngajak jalan-jalan, mampir di toko populer, kok lihat barang-barang saya ada di situ. Terus saya bilang sama toko populer, kalau saya antri sendiri mau ndak? Terus dia bilang mau. Dulu saya ngambil ke toko Juwita. Nah, terus mulai dari itu saya terus membawa barang-barang saya sama anak saya Suryadi. Di Bali saya menjual di toko populer, toko Semadi, toko Jonathan, Tuan Sarip. Ya, waktu teringat itu waktu saya mulai memasarkan di Bali. Itu saya cuma bawa dus aqua, tidurnya saja cuma di hotel yang kalau sekarang ya namanya itu tidak hotel. Tapi alhamdulillah Tuhan selalu menolong. Jadi saya di sana terus beli di Bali, beli rumah di Bali sampai sekarang. Terus itu yang rumahnya yang di Bali itu sekarang saya kontrakkan karena dulu kan kecil. Itu ada teman saya dari Bandung itu bilang kalau beli rumah itu kalau di Bali jangan besar-besar.
karena tiap hari saya kosongkan, kalau datang baru saya tempati. Terus saya kalau saya setelah anak-anak saya sudah besar-besar, saya beli rumah yang di Bali sampai sekarang. Jadi kalau memasarkan di Bali itu ya kira-kira sebulan itu 2 kali. Tapi sebelumnya saya mampir ke Surabaya dulu, jualan di pasar Pabian Panggung, tapi bukan dari Perak, cuma dari tembaga. Dulu sebelum Perak, saya berusaha ya perhiasan-perhiasan itu namanya terang bulan, bahan tembaga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang yang tembaga itu sudah saya tinggalkan, ganti perak. Dulu karena saya tinggalkan Kuningan itu perak belum ada yang bikin, tapi kalau tembaga terus sudah mulai banyak yang bikin. Jadi banyak persaingan. Harapanku anakku bisa berkembang sendiri. Kalau bisa ya jangan hanya perak dan tembaga, lebih dari itu. Tapi alhamdulillah ya anak-anak saya itu semua ya udah punya toko-toko sendiri, usahanya ya ada lain-lain sekarang macam-macam. Alhamdulillah sudah bisa bikinkan restoran Omah Dhuwur. Harapan saya sesudah anak saya, cucu-cucu saya itu semua bisa berkembang, jangan ikut orang tua aja. Saya harapkan berkembang sendiri. Harapan saya, anak saya itu bisa melanjutkan sedekah lebih banyak, lebih besar daripada waktu saya pegang. Aku ingin anak-anakku, turun-turunku bisa ngembangke perak luwih saka aku. Ning ya kuwi wong nyambut gawe patokane sregep ro jujur. Nek wene nyambut gawe wis ra sregep, terus nindakake ra jujur, ora iso berkembang, ora iso entuk barokah. Nek nyambut gawe sing penting entuke barokah. Anak-anakku kabeh tak suwunke karo Gusti Allah, sesuk sada ron-temurun iso nindakake haji, nyambut gawe sing mempeng, sik jujur, akeh sedulure. Wis sakmono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi. Umur saya 68 tahun. Orang tua saya Bapak Haji Harto Suharjo dan Ibu Hajah Harto Suharjo. Saya merupakan anak pertama dari Bapak dan Ibu Harto Suharjo. Adik saya ada 7. Perempuan nomor 2 yaitu Inuk Sukarsih, dan adiknya lagi Tri Marheni, adiknya lagi Isnawan. Mempunyai adik lagi bernama Margani Nugroho. Mempunyai adik lagi Sundoro yang tinggal di Bali. Lalu anak yang terakhir yang nomor 8 adalah Irsam Sigit Wibowo. Bapak dan Ibu Harto Suharjo, orang tua, itu awal-awalnya pengusaha. Sebelum jadi pengusaha itu ya pengrajin lah, industri kecil. Dengan perjuangan yang sangat gigih, Bapak dan Ibu saya itu keliling mencari barang setiap hari. Lalu barang-barang itu dijual atau disetorkan di Malioboro, lalu ada lagi dijual ke luar, ke Jakarta, ke Surabaya.
Lalu ada lagi di sini modelnya itu orang-orang dagang itu pinjam barang untuk dikelilingkan, dijual ke beberapa kota-kota kecil terutama. Yaitu namanya dagang keliling. Setelah ibu dan bapak itu sudah lumayan dengan produknya sudah lumayan banyak, saya mengusulkan, Bu, lebih baik sekarang punya showroom sendiri, memberanikan diri saya untuk menjual atau membuka toko. Karena orang tua saya itu sukanya mencari barang, memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Lalu barang sudah banyak, dijual, maksud saya ya untuk peluasan pasar, dijual dalam negeri maupun nanti insya Allah ada tamu yang dari luar negeri atau buyer. Saya sendiri karena anak pertama, jadi tahu benar ibu dan bapak itu perjuangannya merintis usaha HS Silver itu sangat gigih. Waktu saya masih SD, itu saya sering kali kalau pas libur sekolah, itu diajak menemani ibu. Menemani untuk keliling ke Jakarta, ke Malang, ke Surabaya. Karena bapak yang bagian produksi, sehingga bapak membuat produksi sebanyak-banyaknya. Jadi karena pesanan semakin banyak, bapak keliling ke sekitar kota gede itu menghimpun tenaga kerja atau home dibuat di rumah, namanya home industry. Nah, itu bapak saya mengambil barang sebanyak-banyaknya, mengumpul barang, lalu ibu yang bagian pemasaran. Dari situ ya saya SMP, SMA itu lalu mengenal bisnis. Orang bisnis itu ya macam-macam usaha, tapi orang tua saya, ibu itu sangat gigih. Jadi wanita yang sangat gigih, saya sangat mengagumi, dan anak-anak semua mengagumi ibu, kegigihannya ibu. Jadi bapak saya itu sangat gigih juga dalam membuat produksi barang di rumah. Itu bapak mempunyai workshop. Workshop itu ceritanya zaman dulu itu orang-orang masih nyepeda, orang-orangnya dari desa, namanya Kang Kerto, namanya Pak Arjo, Pak Darto, ada yang namanya Dalijan, ada yang Jikir, ada Khayul. Sekarang yang masih kerja itu namanya Jikir. Jikir itu anaknya Pak Kerto, di samping punya workshop sendiri di rumah. Waktu itu yang diproduksi barang-barang tidak hanya perak, tapi awal-awalnya dari barang tembaga. Waktu itu tren tembaga. Lalu beralih ke perak, dan kalau perak nilai ekonominya tinggi dan sudah dapat pasaran beberapa tempat dari kota dan ada buyer, sehingga lebih berkembang terus-menerus. Tadi ada yang kelupaan, jadi ada yang bernama Dalijan. Pak Dalijan itu seumuran dengan saya. Dan waktu Pak Dalijan itu mulai kerja itu ya masih SD, lulus SD. Saya pun juga masih SD waktu itu. Saya sempat diajak ke rumahnya, ya rumahnya sederhana, dan kalau bekerja itu, tempat kerja itu naik sepeda. Waktu itu saya usulkan sama orang tua, bapak dan ibu, kita kalau ingin cepat maju ya membuat toko. Harapan saya di Jogja itu memang tempat pariwisata. Pariwisata itu ada wisata yang jelas, lalu banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Tapi kalau yang dari luar negeri, tamu wisatawan dari luar negeri itu biasanya lewat travel, terus ada guide-nya gitu. Nah, dengan begitu kita berbaik-baik menjalin hubungan dengan travel dan dengan driver, dengan guide, sehingga sampai sekarang semakin berkembang, semakin banyak kenalan-kenalan atau langganan-langganan beberapa travel, dari travel yang besar-besar sampai travel yang sekarang kecil.
Ternyata untuk pasaran di dalam negeri dari Jakarta, Surabaya, Medan juga ada, tapi paling banyak itu yang perak-peraknya atau dagangan dipasarkan di Bali. Mulai tahun 73 saya dengan ibu itu ke Bali untuk pertama kali. Itu ibu punya barang dagangan itu yang kecil, satu dus kecil itu, di situ dipasarkan atau ditawar-tawarkan di arshop di Bali. Banyak arshop, terutama kalau di arshop perak itu di daerah Celuk. Lama-lama semakin berkembang terus. Akhirnya tahun 1980 itu Bapak bisa membeli rumah di Bali, sehingga di sana pengeluarannya bisa ditekan, tidak perlu nginap di hotel, dan di situ cukup tamu-tamu bayar-bayar atau ada yang datang, pembeli-pembeli yang dari punya arshop, pemilik arshop itu juga datang. Bapak sudah mempermudah hubungan. Jadi waktu itu belum ada Veximile, belum ada. Jadi mereka datangnya di rumah yang dikontrakkan di Bali. Alhamdulillah, lama-lama Bapak bisa membeli rumah lagi, tanah dibangun yang cukup luas dan representatif. Di sana ada adik namanya Pak Sundoro, itu yang mengelola di Bali. Ya, jadi yang setelah ada pengembangan kantor di Bali, itu semakin banyak pelanggan. Dari orang asing misalnya Jonathan, ada lagi dari Italia, lalu arshop, ada arshop yang tua itu namanya Sure Arshop, lalu Sumadi Arshop, lalu beberapa arshop semakin banyak pelanggan. Dan ya dari pelanggan itu kita seleksi mana yang bagus, mana yang kurang lancar, itu akhirnya cepat berkembang. Dan setelah Pak Sundoro, adik saya tadi di Bali, itu lebih memudahkan hubungan. Misalnya pesanan ya cepat tersampaikan, segera dikirim ke Bali, ke Jawa, ke HS, lalu barang segera diantar. Ada lagi pelanggan yang besar, namanya Pak Jainal, itu bisnis silvernya banyak sekali. Ibu itu selain HS Silver, mempunyai branding juga, namanya Terang Bulan. Terang Bulan itu di bidang bukan perak, tapi hanya perak imitasi. Waktu itu booming, sampai banyak pelanggan. Dan karena ibu lebih cenderung mengelola silvernya, lalu imitasinya diserahkan pada anak nomor 2, yaitu Inu Sukarsih namanya. Dia setelah kawin itu keliling ke Jakarta terutama. Surabaya juga ada pelanggan, tapi lebih banyak di Jakarta. Dengan perkembangannya HS yang begitu pesat dan anak-anaknya semakin besar, anak-anaknya sudah punya usaha masing-masing semua. Lalu untuk melegalkan itu dibuat PT. Dulu adik saya Gani sama Irsam itu yang membuat ide dibuat PT, karena itu semakin kuat kedudukan PT, namanya PT HSWS. Seiring dengan perkembangannya bisnis, setelah dibuat PT, itu makan semakin berkembang. Lalu Bapak membeli sebuah bangunan lama. Bangunan lama itu lalu anak berunding dibuatlah rumah makan. Rumah makan namanya Omah Dhuwur. Sesuai dengan di situ itu orang dulu mengatakan di situ itu Omah Dhuwur namanya. Lalu diabadikan oleh anak-anak, dijadikan nama restoran, namanya Omah Dhuwur. PT HSWS tadi sudah berkembang,
Lalu PT HSWS itu dibuatlah struktur. Setelah PT HS River membuat struktur. Membuat struktur itu ada direktur utama, direktur dan sampai ke bawah. Untuk direktur pertama, direktur utamanya Sintami Nastiti. Itu satu periodenya 3 tahun. Lalu habis diteruskan periode kedua itu Margani Nugroho, adik saya. Itu periodenya 4 tahun. Jadi jerih payah Pak Gani Nugroho dan Irsam itu ancang-ancang membuat PT itu lama, bertahun-tahun. Ada dari Pak Irsam, kebetulan Pak Irsam ada teman yang sanggup membuat PT dan ahli dari Jogja saja, dari perguruan tinggi, lalu terbentuknya PT. Karena sudah kuat posisinya, lalu mempunyai usaha lain ya tadi saya sebutkan Omah Dhuwur Restoran. Tadi saya sampaikan bahwa pembuatan PT itu ancang-ancangan cukup lama, dan setelah ketemu orangnya, itu koneksi dari Pak Irsam tadi, itu mengundang pakar-pakar untuk mengadakan pelatihan-pelatihan atau penjelasan-penjelasan bagaimana membentuk PT itu. Karena kalau PT dari keluarga itu ternyata lebih rumit, ya lebih rumit. Jadi berulang-ulang kali mengadakan semacam pelatihan di Omah Dhuwur. Lalu semua pemegang saham dipanggil, diberikan penjelasan sampai sejelas-jelasnya bahwa PT itu dari keluarga itu sudah kedudukan, sudah kuat, dikuatkan di notaris. Dari pakar-pakar yang kita undang untuk memberikan pencerahan, yaitu diantara untuk motivator itu Bang Hasan namanya. Itu membuat semangat dulu, motivasi. Kami juga mengundang Pak Rahmat sebagai Direktur Kartika Bangsa, Kampus Kartika Bangsa. Pak Rahmat memberikan edukasi tentang pembentukan PT. Jadi PT itu manajemennya ada sendiri, itu disampaikan oleh Pak Rahmat kepada keluarga semua. Kita juga mengundang namanya Pak Dedi. Pak Dedi itu yang sudah sukses membuat PT untuk keluarga. Jadi Pak Dedi memberikan penjelasan, pengalaman kepada anak-anak HS, pemegang saham untuk membuat PT tadi. Pak Dedi itu adalah salah satu pemilik dari Hotel Rubah-Graha yang sudah menjadi PT. Ya, kita mengundang konsultan juga, Pak Masum namanya, itu konsultan untuk PT tadi, untuk pembuatan PT, dan Pak Guntur itu sebagai notarisnya. Jadi kita itu mengundang karena karena Pak Irsam sudah kenal baik dengan mereka. Ya, karena PT HSWS itu perusahaan keluarga, jadi anaknya ada 8, maka dibutuhkan atau dimintakan kepada Pak Maksum untuk memberi penjelasan. Kalau sudah menjadi PT itu akan menjadi seperti ini, pengelolaannya harus dipegang oleh orang-orang, ada yang dari keluarga maupun dari luar keluarga. Namun semua itu melalui tes and proper. Jadi semua kedudukan itu, jabatan itu melalui tes. Ada Pak Rahmat, ada Pak, dan ada yang dari properti itu dari UGM. Lalu Pak Guntur itu juga memberikan penjelasan bahwa sebelum dibentuk PT itu akan dinotaris, nantinya seperti ini, diberi penjelasan dah oke. Jadi sebelum ada tes itu kesepakatan, ada kesepakatan dan ada penawaran semacam
siapa yang ikut tes direktur. Lalu ada kesepakatan lagi kira-kira yang menduduki jabatan di bawah dirut itu siapa. Lalu dites waktu itu, tes tertulis siapa boleh minat menjadi direktur utama. Waktu itu dites ya tes tertulis dan lesan. Tesnya berupa visi dan misi, kalau menjabat menjadi direktur, visi misi, lalu tes tertulis, lalu tes fisiologi, wawancara. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang itu sudah PT. Namun belum saya sampaikan tadi bahwa sebelum PT itu kita sudah mulai pelatihan hanya kesepakatan saja. Kesepakatan waktu itu pertama yang menjadi direktur utama itu saya, Suryadi. Lalu diganti adik saya. Adik-adik lalu membuat kesepakatan bahwa karena keluarga kalau ada beberapa fiksi, banyak fiksi itu nanti tidak bagus lah. Maka mengundang pakar untuk konsultan ya untuk membuat PT tadi pakai test and proper. Test proper itu tidak hanya tidak dari satu orang tapi ada termasuk juga dari fisiolog. Ya, alhamdulillah setelah terbentuknya PT resmi itu kira-kira 5 tahun yang lalu, dan saya lihat adik-adik itu semua merasa lega karena ada batasnya, ada periodenya. Jadi kalau yang ingin menjadi dirut itu menyiapkan diri tentang visi misi dan sebagainya. Di antara tadi yang kita undang masih ada lagi, yaitu namanya Mas Oni. Oni itu pemilik AO Transport yang memberikan pengalaman. Barangkali nanti ada yang HS itu mengembangkan usaha di bidang lain, misalnya transportasi, itu kita mengundang pakar dari transport. Mas Oni masih ingat saya mengatakan bahwa ini sangat bagus momennya karena membuat PT saat itu orang tua masih. Jadi orang tua itu merasa senang bahwa nanti kalau PT itu fair. Masih ingat sekali. Saya masih ingat statement Pak Rahmat atau Pak Rahman ceritakan bahwa PT itu akan maju pesat atau tidak atau bangkrut itu biasanya dari pengkhianatan sendiri, intern. Saya masih ingat bahwa Pak Rahman pernah mengatakan itu perusahaan keluarga itu bisa bangkrut dikarenakan pengkhianatan dari keluarga itu sendiri. Pesan-pesan saya untuk adik-adik saya itu ingat apa pesan orang tua dan tetap menjaga kekompakan. Lalu umpama punya usaha masing-masing itu yang lain itu mendukung, seperti perusahaan lain yang maju itu biasanya dukungan tidak dari luar tapi orang dalam pun ikut mendukung. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dukungan dari karyawan, semua karyawan, mulai dari bawah sampai ke atas, sampai semua karyawan itu telah membuat yang baik, mendukung perusahaan sampai sekarang. Rasanya sangat familiar sekali, terutama familiar dengan ibu saya. Ibu saya tuh senang sekali dengan karyawan yang bagus-bagus. Terima kasih pada semua karyawan dan adik-adik saya yang selalu mendukung HS itu untuk membesarkan. Mboten kesupen, atur kula tujuaken kalian sedaya pengrajin ingkang seputaran wonten Kota Gedhe ugi Wonosari, ingkang wonten Wonosari lan pundi papan ingkang mendukung sangat kalian HS. Kula aturaken sangat matur nuwun dan nyuwun dukunganipun. Matur nuwun. Ya, demikian tadi sudah saya sampaikan banyak-banyak dari pembentukan PT sampai
sampai sekarang, dan saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.